Ohashi, God is not with you. I do not know why. I will pray for you. Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diambil dari kisah nyata berjudul Emancipation. Film yang dibintangi oleh Will Smith ini menceritakan tentang betapa sadis dan kejamnya perbudakan yang terjadi di Amerika. Sebuah film yang pastinya sangat menginspirasi dan mengandung banyak makna kehidupan. Tanpa banyak cincang-keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Pada Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa perbudakan telah resmi dihapuskan. Namun faktanya di kota Louisiana saja ada 350.000 orang kulit hitam yang masih dijadikan budak. Mereka kini dihadapkan pada pilihan antara menunggu dibebaskan atau mencari kebebasan sendiri. Di sebuah perkebunan kapas, nampak sebuah keluarga kulit hitam yang sedang dihadapkan pada momen perpisahan. Sang kepala keluarga bernama Peter akan dibawa secara paksa ke suatu lokasi. Di momen perpisahan itu, Peter mengajak istrinya yang bernama Dodiana dan juga anak-anaknya untuk berdoa dan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Hingga datanglah para penjaga kulit putih yang menyeret Peter keluar dengan paksa. I said now, boy, do not let... Awalnya Peter nampak memberontak karena ia tak ingin diperlakukan layaknya binatang. Namun ketika salah satu penjaga menodongkan pistol pada Dodiana, emosi Peter pun seketika mereda. Peter akhirnya dimasukkan ke dalam kereta bersama beberapa budak lainnya. Meski dalam kondisi tak berdaya, Peter mengingatkan keluarganya untuk tetap bersatu dan berjanji bahwa suatu saat nanti ia pasti akan datang kembali. Stay together! Get back here! I will come back to you! Peter dan tawanan lainnya ternyata akan dibawa ke sebuah lokasi pembangunan rel kereta api. Para pekerja di sana diperlakukan jauh lebih biadab ketimbang di perkebunan kapas. Mereka yang memberontak akan langsung dipenggal sekaligus kepalanya akan dipajang di sepanjang lokasi tersebut. Baru saja tiba, Peter dan kawan-kawan langsung disuguhi pemandangan yang sangat biadab layaknya sebuah neraka di dunia. Banyak para budak yang mati kelelahan akibat intensitas pekerjaan yang sangat-sangat berat. Sedangkan hukuman bagi pembangkang selain dipenggal, wajah mereka akan dicap oleh besi panas atau ditembak mati di tempat. Move! That's right, keep it. Don't make me yell again! Paginya Peter dan tawanan lain mulai dipekerjakan layaknya binatang. Selama jam kerja, semua budak dipaksa bekerja dengan cepat. Jika tidak, maka para penjaga akan langsung mencambuk mereka. Bahkan Peter yang saat itu hendak membantu kawannya yang kelelahan, hampir saja tewas ditembak oleh salah satu penjaga. Thank you. Di waktu malam, ketika Peter dan tawanan lainnya telah dikembalikan ke kandang, mereka dipaksa melihat seorang budak bernama John yang mengerang kesakitan akibat wajahnya yang dicap besi panas. Thomas yang berada di samping Peter pun seketika gemetar ketakutan. Melihat hal itu, Peter menguatkan Thomas dan mencoba meyakinkannya jika Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Namun John malah mengejek Peter dengan mengatakan, jika Tuhan memang ada, mengapa mereka semua masih terbelenggu dan disiksa layaknya binatang? Ohashi, God is not with you. I do not know why. I will pray for you. Esoknya di waktu istirahat, Peter mendengar dua penjaga yang sedang berbincang tentang keputusan presiden yang telah resmi menghapuskan perbudakan. Bahkan kini banyak orang kulit hitam yang kabur menuju kota Baton Rouge untuk mendapatkan perlindungan. Ketika melihat salah satu budak yang hendak disiksa, tanpa rasa takut Peter langsung mendatangi dan mengingatkan penjaga itu untuk menghentikan perbuatannya. Alhasil Peter ditinju dan hendak ditembak di tempat. Namun entah mengapa kepala penjaga yang bernama Jim Vessel memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Peter. Melihat jiwa pembangkang dalam diri Peter,
Malamnya Jim mendatangi Peter untuk menegaskan jika dia adalah Tuhan bagi Peter. Semua nyawa budak termasuk Peter ada di dalam genggaman tangannya. Namun karena Peter hanya menanggapinya dengan candaan, esok pagi Jim pun memasung Peter dengan rantai besi yang dihadapkan pada anjing peliharaannya. It's a dead man. Di waktu istirahat, Peter akhirnya dibebaskan dan diizinkan makan bersama dengan para budak lainnya. Di momen itu, Peter menceritakan tentang keputusan presiden yang telah menghapuskan perbudakan. Peter juga mengajak teman-temannya untuk kabur ke kota Baton Rouge meski ia tahu rute yang harus mereka lewati sangatlah berbahaya. Namun bagi Peter semua itu sebanding dengan kebebasan yang akan mereka dapatkan. Ketika sedang melanjutkan pekerjaan, tiba-tiba seorang budak tewas akibat kelelahan. Peter diperintahkan mengangkat sekaligus menguburkan budak itu. Merasa ada yang janggal, sambil menggali Peter mengamati sekeliling dan mendapati seorang penjaga yang bersiap menembaknya. Untung saja Peter dengan sigap menghantamnya dengan singkup. Setelah itu ia pun lari menuju hutan diikuti pemberontakan para budak lainnya. Dalam pemberontakan itu banyak tawanan yang tewas di tangan Jim dan juga anak buahnya, sedangkan Peter dan 3 tawanan lainnya berhasil lolos memasuki hutan. Jim dan anak buahnya lalu mengerahkan anjing pelacak untuk memburu mereka. Bermodalkan insting semata, Peter dan kawan-kawan berlari tanpa lelah menyusuri hutan yang dipenuhi binatang buas. Dengan panduan anjing pelacak, Jim dan anak buahnya mampu membuntuti Peter hingga menuju rawa. Sesampainya di sana, Peter dan kedua temannya langsung menyeberangi rawa tersebut. Berbeda dengan Thomas yang hanya terpaku dalam ketakutan. Tak lama kemudian, Jim dan anjing pelacaknya pun berhasil menangkap Thomas. Di balik pepohonan, Peter hanya mampu terdiam menyaksikan Thomas yang tergeletak tak berdaya. Hingga pada akhirnya, ia pun terpaksa melanjutkan pelarian. Dengan menjanjikan kebebasan, Jim meminta Thomas memberitahukan tujuan pelarian Peter dan kawan-kawan. Thomas yang ketakutan pun akhirnya memberitahukan jika Peter hendak menuju kota Baton Rouge untuk mencari perlindungan. Setelah puas dengan informasi yang didapat, Jim membebaskan Thomas untuk mengikuti Peter. Namun saat Thomas menyeberangi sungai, ia malah ditembak untuk dijadikan santapan buaya penghuni rawa. Split up. Di sebuah persimpangan, Peter dan John terlibat perdebatan, di mana John ingin mengikuti jalur kuda agar tak memakan banyak waktu, sedangkan Peter menyarankan melewati rawa selanjutnya agar sulit dilacak. Dengan tegas John pun menolak, apalagi kini ia berbekal senjata yang berhasil ia ambil dari salah satu anak buah Jim. Demi kebaikan, Peter memutuskan untuk berpencar, namun sebelum itu, ia mengingatkan temannya mengikuti arah suara meriam pasukan Lincoln sebagai patokan letak dari kota Baton Rouge. Tak disangka Peter ini terkena luka tembak di bagian kakinya. Meski begitu, ia tetap berlari sambil menahan rasa sakit. Di satu sisi teman Peter terus menyusuri rawa mengikuti arah suara meriam Lincoln, sedangkan di sisi lain Peter melewati jalan setapak yang membawanya ke sebuah rumah penduduk kulit putih. Di balik pepohonan, Peter pun dengan sangat hati-hati memantau keadaan sekitar. Ketika situasi dirasa aman, Peter bergegas mengambil air minum, lalu mencuri sehelai kain putih dan juga kentang sebagai bekal perjalanan. Tak disangka aksi Peter diketahui oleh anak dari pemilik rumah tersebut. Hingga saat Jim dan pasukannya lewat, anak itu pun langsung memberitahukan arah pelarian Peter. Mendengar bunyi lonceng sebagai tanda bahaya, Peter bergegas melanjutkan pelariannya menuju rawa. Sebelum itu Peter sengaja membuang kain bekas ikatan luka untuk mengalihkan perhatian anjing pelacak. Lalu ketika Jim tiba di tepian rawa, Peter pun mampu mengelabuinya dengan menahan nafasnya di dalam air. That's a clever son of a bitch.
Baru saja lolos dari intaian Jim dan anak buahnya, kini Peter dihadapkan pada seekor buaya yang tiba-tiba menyerangnya dengan sangat brutal. Namun dengan tekad dan mental baja yang Peter miliki, ia pun mampu menghabisi sang buaya hanya dengan bermodalkan pisau semata. Peter lalu menaiki pohon untuk membersihkan luka gigitan buaya. Namun di situ ia tak menyadari jika darahnya telah menetes di dedaunan. Mencium adanya bau amis, anjing pelacak pun menuntun Jim dan kawan-kawan kembali ke rawa sebelumnya. Lalu Jim terkejut melihat adanya bangkai buaya di sana. Jim kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membelah perut buaya guna memastikan apakah tawanannya sudah menjadi santapan buaya tersebut. Namun ketika mengetahui jika tak ada apapun di dalamnya, Jim pun akhirnya menyadari jika Peter memanglah pejuang bermental baja. Malamnya Jim memutuskan untuk berkemah sambil menikmati daging buaya. Jim di situ menceritakan jika sebenarnya sewaktu kecil ia diasuh oleh seorang wanita kulit hitam, di mana wanita itu mengajarkan Jim banyak hal dengan penuh kasih sayang. Hingga di suatu malam Jim kecil memohon agar ayahnya mau mengajak pengasuhnya itu makan malam bersamanya. Namun saat itulah ayahnya mulai mendoktrin Jim dengan mengatakan jangan pernah sekalipun memberi celah pada orang kulit hitam. Karena jika itu terjadi, maka mereka akan perlahan mengambil dan menguasai orang kulit putih. Disitulah kita bisa menyimpulkan bahwa kebencian kaum kulit putih sebenarnya berlandaskan pada sebuah ketakutan. And someday, they may return the favor on us. Esoknya Jim dan kawan-kawan melanjutkan pencariannya. Sedangkan di sisi lain kita melihat Peter yang sedang melumuri tubuhnya dengan lumpur agar tak tercium anjing pelacak milik Jim. Tak terasa 2 malam pun sudah berlalu. Namun Jim masih juga belum menemukan Peter. Bahkan anak buah Jim sempat menyerah karena mereka sudah sangat-sangat kelelahan. Akan tetapi Jim yang dikenal pantang menyerah memutuskan untuk tetap melanjutkan pencarian. Secara kebetulan Peter menemukan sebuah gubuk kosong milik seorang pemburu buaya. Peter yang saat itu sudah sangat kelaparan memutuskan untuk memeriksa gubuk tersebut. Mungkin saja ada persediaan makanan yang bisa ia santap. Dan benar saja, di gubuk itu Peter mendapatkan minuman, makanan, dan juga perapian yang baru saja ditinggalkan. Setelah mensterilkan luka dengan pisau yang dipanaskan, pandangan mata Peter lalu tertuju pada sarang lebah madu di sebuah pohon. Di momen itu Peter tentu saja akan memanfaatkan segala sumber makanan untuk bisa bertahan hidup. Dengan bermodalkan kepulan asap dari tungku api, Peter lalu menaiki pohon dan berhasil mengusir kawanan lebah untuk diambil madunya. Di sisi lain, Jim dan kawan-kawan nyatanya kini berada di area tak jauh dari lokasi Peter. Dengan panduan dari anjing pelacak, Jim mulai mengamati lokasi sekitar hingga ia pun menemukan adanya tetesan darah dan juga kepulan asap di kejauhan. Tanpa pikir panjang, Jim lalu memacu kudanya menuju lokasi kepulan asap. Namun setibanya ia di sana, untung saja Peter telah lebih dulu turun dan menaiki kano untuk menyusuri sungai. Ketika masuk ke dalam gubuk, Jim menemukan adanya bekas darah dan juga tungku perapian yang masih sangat hangat. Hingga di situ Jim sangat yakin jika itu adalah jejak darahnya Peter. Tiba-tiba, gerombolan anjing pelacaknya pun memandu Jim pada sebuah sungai yang telah dilalui Peter. Penderitaan yang menimpa keluarga Peter seakan tak pernah ada habisnya. Sementara Peter berjuang mencari kebebasan, kini Dodiana pun dihadapkan pada sebuah ujian. Dalam waktu dekat, Dodiana akan dijual pada majikan baru dan harus rela meninggalkan anak-anaknya. Meski Dodiana memohon agar dirinya dijual sepaket bersama anak-anaknya, namun permohonan Dodiana pun langsung ditolak mentah-mentah. Children ain't going. We clear? Yes, sir. Sesampainya di ujung rawa, Peter turun untuk melanjutkan perjalanan. Saat melihat adanya bawang bombay yang tumbuh liar di sana, Peter langsung memetik untuk nantinya dibalurkan pada seluruh tubuhnya. Dengan begitu maka para anjing pelacak akan sulit mengendus keberadaan Peter. Tak disangka di situ Peter kembali bertemu dengan John. Peter lalu menyarankan agar John membaluri tubuhnya dengan bawang, akan tetapi John lagi-lagi angkuh dan langsung menolaknya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga terdengar gonggongan kawanan anjing pelacak milik Jim. John langsung bersembunyi di atas pohon, sedangkan Peter bersembunyi di dalam lubang pohon.
Tak butuh waktu lama, keberadaan John pun akhirnya diendus oleh anjing pelacak. Anak buah Jim lalu meminta John untuk turun, namun John balik mengancam sambil menodongkan senjatanya. Namun tiba-tiba Not going back! John pun terjatuh terkena tembakan senapannya Jim. Seperti yang dilakukan pada Thomas sebelumnya, Jim di situ juga menawarkan John kebebasan asalkan John mau memberitahukan keberadaan Peter. Akan tetapi, John lebih memilih untuk dipenggal kepalanya ketimbang mengkhianati Peter. Di perkebunan kapas, Dodiana memberitahu anak sulungnya Betsy tentang dirinya yang akan segera dijual. Betsy tentunya tak terima jika ia dan adik-adiknya harus terpisah dari sang ibu, sehingga Betsy memohon agar Dodiana membawa ia dan adik-adiknya untuk kabur dari sana. Bagi Betsy tak ada gunanya hidup jika harus kehilangan ayah dan juga ibunya. Melihat keteguhan di mata Betsy, Dodiana seketika termotivasi dan mulai mencari cara untuk bisa tetap berada di samping buah hatinya. Saat menjelang petang, Dodiana tiba-tiba mengajak Betsy untuk ikut bersamanya ke tempat penggilingan kapas. Tanpa pikir panjang, Dodiana lalu meminta Betsy untuk menggiling tangannya. Meski hal itu sangatlah berat bagi Dodiana dan juga Betsy, namun demi keutuhan keluarga, mereka terpaksa harus menahan tangis dan rasa sakit yang sangat menyiksa. Setelah memastikan keadaan mulai aman, Peter kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Peter melihat kobaran api di kejauhan dan bergegas untuk memeriksanya. Yang ternyata kobaran api itu berasal dari rumah seorang juragan kulit putih. Sambil mengamati keadaan sekitar, Peter terus melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Ketika melihat bekas hidangan makan malam, Peter langsung menyantapnya sambil tetap fokus mengamati keadaan sekitar. Setelah itu Peter lanjut memeriksa ruangan lainnya, dan di sanalah ia menemukan beberapa mayat warga kulit putih yang bergeletakan. Dari hasil analisa, Peter menduga jika mereka dibantai akibat telah menampung warga kulit hitam. Tak disangka di sana Peter menemukan bocah kulit hitam yang masih bernafas. Namun ketika Peter membawa bocah tersebut keluar, tiba-tiba ia ditodong oleh dua anak buahnya Jim. Naasnya tak berselang lama bocah itu pun meninggal dunia. Sambil menahan air mata, Peter diam-diam mengambil salib besi milik sang bocah hingga ia pun berhasil menghabisi kedua anak buah Jim. Mendeteksi kedatangan Jim dan anjing-anjing pelacaknya, Peter pun memutuskan bersembunyi di dalam semak belukar, diikuti dengan kawanan anjing pelacak yang terus mengejarnya dari belakang. Tak punya pilihan lain, Peter pun mengambil posisi untuk menghadapi anjing pelacak itu. Untung saja, dengan strategi dan keberanian yang Peter miliki, ia pun berhasil menembak mati anjing tersebut. Setelah sepanjang malam menyusuri hutan, esok paginya Peter sampai di sebuah pesisir danau yang dipenuhi banyak mayat bergeletakan. Peter mengendap di antara mayat-mayat sambil mencari makanan dan minuman sisa, akan tetapi tak ada satupun yang ia temukan. Tubuh Peter saat itu benar-benar sangat letih. Ia lalu terbaring di samping sebuah mayat seakan menunggu ajal datang menjemputnya. Tak lama berselang Peter kembali terbangun setelah mendengar suara ledakan meriam. Yang ternyata suara meriam itu berasal dari peperangan antara pasukan Lincoln melawan pasukan pemberontak. Melihat kota Baton Rouge yang tak jauh dari lokasinya, seketika membangkitkan kembali semangat juang Peter. Namun tanpa disadari, Jim tiba-tiba datang menghadangnya. Di momen itu Jim memperlakukan Peter layaknya seekor anjing. Peter dipaksa untuk berlutut sambil mengemis makanan padanya. Setelah puas, Jim pun mulai menodongkan senjata pada Peter. Namun tiba-tiba, untungnya Peter diselamatkan oleh pasukan Lincoln. Yang nyatanya pasukan itu terdiri dari warga kulit hitam yang dipimpin oleh Kapten Kay Lux. Peter lalu dibawa ke Baton Rouge untuk mendapatkan perawatan. Di sana kita melihat pemandangan yang sangat jauh berbeda, di mana warga kulit hitam dan kulit putih bersatu tanpa adanya diskriminasi. Where is this? Baton Rouge.
Setelah pulih, Peter langsung didaftarkan sebagai warga negara Amerika. Peter di situ memohon agar petugas pencatat data sekalian mendaftarkan istri dan juga ketiga anaknya. Namun semua tak semudah seperti yang Peter bayangkan. Kini keluarga Peter berada di tangan majikan yang merupakan bagian dari pasukan pemberontak, sehingga keinginan Peter hanya bisa terwujud bila pasukan Lincoln memenangi perang tersebut. You'll join the army. And I'm sure your good friend Lincoln will be mighty proud of you. Demi menyelamatkan keluarganya, Peter pun berinisiatif mendaftar sebagai pasukan Lincoln. Namun sebelum itu, Kapten Caillux meminta Peter mengikuti sebuah sesi foto. Nampaknya pihak pemerintah ingin mengambil sosok Peter sebagai gambaran betapa kejamnya perbudakan di masa itu. Punggung Peter yang dipenuhi luka cambukan pun dijadikan sebagai objek foto, dan foto itulah yang membuat Peter dikenang hingga saat ini. Sambil didampingi Kapten Caillux, Peter dibawa menghadap Jenderal William selaku komandan perang. Kondisi saat itu sangatlah genting di mana pasukan Lincoln sangat kewalahan menghadapi meriam-meriam pasukan musuh. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa memenangkan perang hanyalah dengan menghancurkan barikade meriam tersebut. Many soldiers. It's a killing field, sir. Melihat foto Peter yang dipenuhi luka cambukan, Jenderal William pun sempat ragu menerima Peter sebagai salah satu pasukannya. Karena menurut sang jenderal, luka itu adalah cerminan bahwa Peter merupakan seorang pembangkang. Kalimat tersebut seketika melecut amarah di hati Peter. Di hadapan sang jenderal, Peter dengan lantang mengatakan bahwa luka cambukan itu bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bentuk perlawanan dirinya terhadap ketidakadilan. Melihat tekad dan keberanian Peter, Jenderal William langsung menugaskannya untuk bergabung dengan pasukan Kapten Caillux dalam misi penyerangan. They cut me. They burn me, but they never break me. Your men attack at dawn. Esok paginya pasukan pimpinan Kapten Caillux pun mulai bergerak menuju wilayah musuh. Di tengah perjalanan, sang kapten mencoba memotivasi dan mengobarkan kembali semangat pasukannya. Dengan lantang ia mengatakan bahwa perjuangan ini merupakan perjuangan untuk seluruh warga kulit hitam demi mendapatkan kebebasan, kesetaraan, dan juga kehidupan yang layak. Sehingga ia meminta pasukannya berjuang mati-matian demi mewujudkan apa yang selama ini mereka cita-citakan. Tanpa rasa takut, pasukan Kapten Caillux melangkah masuk ke wilayah musuh. Meski terus dihujani tembakan, mereka nampak tak gentar sama sekali. Mereka terus mencoba mencapai barikade meriam musuh. Banyak pasukan Kapten Caillux yang tewas akibat terjangan meriam tersebut. Bahkan Peter juga sempat terlempar dan pingsan sesaat. Dengan semangat juang yang sangat tinggi, perlahan-lahan pasukan Lincoln akhirnya menguasai setengah wilayah musuh. Namun ketika mereka terus mencoba menerobos masuk, naasnya Kapten Caillux harus tewas terkena tembakan musuh. Peter yang telah terbangun dari pingsan lantas mengambil senjata dan mulai menembaki pasukan musuh. Sadar jika kondisi pasukannya sudah sangat terdesak, Peter pun berinisiatif memimpin pasukan untuk terus maju ke wilayah meriam. Meski aksi tersebut harus mengorbankan banyak nyawa, namun pada akhirnya Peter dan kawan-kawan berhasil memenangkan peperangan tersebut. Beberapa waktu kemudian, atas informasi yang diberikan oleh Peter, pasukan Lincoln pun menyerang kediaman Jenderal Lyon yang selama ini menjadi majikan istri dan juga anak-anaknya. Ia juga nyatanya merupakan bagian dari pasukan pemberontak, sehingga atas pengkhianatan dan perbudakan yang dilakukan, Jenderal Lyon pun langsung dieksekusi mati. Setelah itu para budak dan pasukan diminta berkumpul di suatu lokasi. Sang kapten di situ mengumumkan jika mulai saat itu mereka semua dinyatakan bebas dari perbudakan. Bahkan masing-masing keluarga nantinya akan diberikan fasilitas rumah. Pengumuman itu tentu saja langsung disambut dengan isak tangis kebahagiaan. Saat yang lainnya larut dalam kebahagiaan, Peter masih belum mampu menemukan keberadaan Dodiana dan ketiga anaknya. Peter di situ nampak benar-benar putus asa, hingga tak lama berselang, ia pun akhirnya menemukan keberadaan pelita hidupnya.
2 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1865, 4 juta budak berhasil dibebaskan selama masa kepemimpinan Presiden Lincoln. Seiring dengan hal itu, foto Peter melanglang buana ke berbagai penjuru dunia dan dijadikan simbol perlawanan atas perbudakan. Hingga tiba-tiba, film pun tamat. Ya, film ini mengajarkan kita akan arti sebuah persatuan dan kesetaraan. Meski terdapat perbedaan suku, ras, dan agama, namun pada hakikatnya kita memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk hidup bahagia. Sekian rekap alur film ini, saya Joni pamit pulang, wassalam, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.